Siapkan hatimu, buka pikiranmu. Tuhan hadir berbicara padamu. Dengarkan suaranya, penuh kasih setia. Dalam firman-Nya ada terang Shalom, kita berjumpa di hidupmu. channel Getsemani Ministry dalam khotbah epistel di Minggu Judika 22 Maret 2026 yang akan kita bahas secara ekspositori. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami menyendengkan telinga kami kepadamu untuk kami boleh memperoleh anugerah dan kasih-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Buka mata rohani kami untuk kami mengerti kebenaran-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita yang menjadi epistel di Minggu 22 Maret 2026 diambil dari kitab Roma pasal 8 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman-Nya bagi kita. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak orang berpikir bahwa masalah terbesar manusia adalah masalah ekonomi, pendidikan, atau kesempatan untuk hidup. Tetapi Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa masalah manusia jauh lebih dalam daripada itu. Masalah manusia adalah siapa yang menguasai hidupnya. Alkitab tidak pernah membagi manusia berdasarkan status sosialnya, pendidikan, atau keberhasilan hidupnya. Alkitab membagi manusia hanya dalam dua kategori rohani. Apa itu? Pertama, mereka yang hidup menurut daging, dan yang kedua, mereka yang hidup menurut roh. Tidak ada wilayah netral di antara kedua hal itu. Maka kalau kita membaca di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasal 8 ayat 6 sampai 11 ini, di sana dijelaskan dengan begitu tajam bahwa arah hidup manusia ditentukan oleh siapa yang menguasai pikirannya dan hidupnya. Dan bagian ini kita melihat tiga kebenaran besar tentang kehidupan rohani daripada manusia. Yang pertama adalah pikiran yang dikuasai daging menghasilkan kematian. Ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Paulus memulai dengan pusat kehidupan manusia, yaitu pikiran. Di ayat 6 kita membaca, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Kata keinginan dalam teks Yunani adalah pronema, yang berarti pola pikir, orientasi batin, atau arah hidup daripada seseorang. Artinya, Paulus tidak sedang berbicara hanya tentang tindakan lahiriah, tetapi dia berbicara tentang arah terdalam dari hati manusia. Maka ada dua kemungkinan orientasi hidup manusia. Yang pertama, pikiran yang dikuasai oleh daging, karena kata daging atau sarx dalam tulisan Paulus itu bukan bicara tentang sekedar tubuh fisik. Kata ini menunjuk pada natur manusia yang sudah jatuh dalam dosa dan terus-menerus memberontak terhadap Allah. Jadi hidup menurut daging berarti hidup yang berpusat pada diri sendiri, hidup yang mengejar keinginan pribadi, dan hidup yang tidak tunduk pada kehendak Allah. Maka Paulus mengatakan hasil akhirnya adalah maut. Jadi kematian yang dimaksud bukan hanya kematian fisik, tetapi juga kematian rohani, yaitu terpisah dari Allah, kematian moral, hati semakin keras terhadap dosa, dan kematian kekal, hukuman yang jauh berasal daripada Allah. Kemudian
Ayat 7 menjelaskan lagi lebih dalam kepada kita. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Ini adalah diagnosis Alkitab tentang natur dosa manusia itu sendiri. Manusia berdosa bukan hanya karena mereka tidak mengenal Allah, tetapi manusia itu bermusuhan secara aktif dengan Allah. Jadi natur dosa itu tidak akan suka tunduk kepada Allah. Natur dosa, dia akan menolak otoritas Allah di dalam hidupnya. Maka Paulus bahkan berkata sesuatu yang lebih dalam lagi. Ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya, kata Paulus. Artinya manusia yang masih dikuasai dosa, dia tidak akan mampu menyenangkan Allah dengan kekuatannya sendiri. Makanya di ayat 8 Paulus menegaskan mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Kata tidak mungkin di situ menunjukkan ketidakmampuan manusia secara rohani. Itulah sebabnya manusia membutuhkan pekerjaan Roh Kudus untuk memperbaharui hatinya. Yang kedua, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang percaya hidup dalam kuasa Roh Kudus. Ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Setelah menggambarkan kondisi manusia berdosa, Paulus kemudian berbicara tentang identitas daripada orang percaya. Di ayat 9 disebutkan di sana, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Ini adalah pernyataan daripada identitas rohani orang Kristen. Seorang Kristen sejati bukanlah orang yang sempurna tanpa dosa, tetapi ia adalah orang yang hidupnya telah dikuasai oleh Roh Kudus. Maka Paulus menambahkan, jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Kata Yunani yang dipakai di situ, diam itu dari kata oikeo itu berarti berdiam secara permanen. Dia tidak keluar masuk. Artinya Roh Kudus tidak datang hanya sesekali. Roh Kudus tinggal secara tetap di dalam diri orang percaya. Ini adalah salah satu doktrin besar di dalam Perjanjian Baru, bahwa orang percaya adalah tempat kediaman Roh Kudus. Maka Paulus kita lihat memberikan peringatan yang tegas, jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Artinya kehadiran Roh Kudus adalah tanda utama bahwa seseorang itu adalah milik daripada Kristus. Maka kita perhatikan kemudian di ayat 10 dengan mengatakan, jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Di sini lihatlah Paulus menjelaskan realita kehidupan orang percaya. Tubuh kita masih hidup di dunia yang telah jatuh dalam dosa. Kita masih mengalami kelemahan, penyakit, bahkan kita akan mengalami yang namanya kematian. Namun di dalam diri orang percaya sudah ada kehidupan rohani yang baru. Dan itulah pekerjaan Roh Kudus yang memperbaharui hati, membangkitkan iman, dan memberikan hidup yang baru. Yang ketiga, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus memberikan pengharapan akan kebangkitan. Ayat 11, Paulus menutup bagian ini dengan pengharapan yang sangat besar. Kita baca di ayat 11 itu, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, roh yang tinggal dalam orang percaya adalah roh yang sama yang membangkitkan Yesus dari kematian. Jadi kuasa kebangkitan Kristus itu bukan hanya peristiwa masa lalu. Kuasa itu sekarang hidup di dalam hidup atau di dalam diri orang percaya. Karena itu Paulus berkata, ia akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu. Ini adalah janji kebangkitan tubuh. Jadi keselamatan dalam Kristus tidak hanya menyelamatkan jiwa daripada manusia, tetapi juga memulihkan seluruh keberadaan daripada manusia. Maka suatu hari nanti tubuh yang fana akan menjadi tubuh yang mulia, tubuh yang lemah akan menjadi kuat, tubuh yang dapat mati akan menjadi kekal. Ini adalah pengharapan besar orang percaya. Maka firman Tuhan hari ini membawa kita kepada pertanyaan yang sangat pribadi yang harus kita jawab dengan jujur. Siapakah yang menguasai hidup kita hari ini? Apakah kita dikendalikan oleh keinginan daging
atau kita dikendalikan atau dipimpin oleh Roh Kudus. Karena arah hidup kita menentukan tujuan akhir dari hidup kita. Hidup menurut daging maka itu akan menghasilkan kematian selama-lamanya di neraka. Tetapi hidup menurut roh itu akan menghasilkan hidup yang sejati, berdamai dengan Allah, dan pengharapan akan kebangkitan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya menceritakan satu kisah penginjil besar abad ke-19 bernama Dwight L. Moody. Ketika dia ditanya oleh seseorang, Mr. Moody, bagaimana seseorang bisa hidup menang atas dosa? Moody kemudian mengambil sebuah gelas kosong lalu berkata, bagaimana cara mengeluarkan udara dari gelas ini? Orang itu menjawab, dengan memompa udara keluar. Moody kemudian mengambil kendi air dan mengisi gelas itu sampai penuh. Lalu ia berkata, sekarang udara itu keluar dengan sendirinya. Kemudian D.L. Moody berkata, cara mengalahkan dosa bukan hanya dengan mencoba mengusir dosa itu, tetapi dengan membiarkan Roh Kudus memenuhi hidup kita. Maka ketika Roh Kudus memenuhi hati kita, dosa akan kehilangan kuasanya, kedagingan kehilangan tempatnya, dan kehidupan Allah memenuhi jiwa dan hidup kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Roma 8 ayat 6 sampai 11 ini mengajarkan kepada kita bahwa kehidupan orang percaya adalah kehidupan yang dikuasai oleh Roh Kudus. Jika Roh Allah tinggal di dalam kita, maka kita memiliki hidup yang baru, damai sejahtera dengan Allah, dan pengharapan akan kebangkitan hidup yang kekal itu. Karena itu, marilah kita hidup setiap hari dipimpin oleh Roh Kudus, dan jangan biarkan hidupmu dikuasai oleh dosa. Sebab hidup yang dikuasai oleh Roh adalah hidup yang benar-benar hidup. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu bagi kami. Dimuliakanlah Engkau. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.